Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Wulansari. Saya Silvani Putri Permata Ayunda. Saya Mita Huriati. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang Brute Force Search atau BFS, di mana penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andini Wulansari. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu BFS. BFS adalah algoritma yang digunakan untuk membuat grafik data atau pencarian pohon atau struktur traversing. Adapun penjelasan lain yaitu algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara kerjanya BFS itu sendiri. Nah, di mana di sini ada 4 poin. Yang pertama dimulai dari level 0 yaitu simpul akar root node S menuju ke tujuan yaitu simpul G. Nah, yang kedua menggunakan prinsip first in, first out atau FIFO. Dan yang ketiga menggunakan prinsip queue atau antrian. Dan yang keempat, pencarian dilakukan pada semua simpul dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk cara pengerjaannya dan terdapat gambar di bawahnya. Dimulai dari huruf S, di mana huruf S ini ditandakan sebagai simpul akar atau root node S. Nah, lalu kita membaca mulai dari sebelah kiri, ditandai dengan huruf A. Kemudian ke kanan ditandai dengan huruf B. Nah, untuk level satunya kita sudah membaca semua, dan dari B ini kita kembali lagi membaca ke level 2, yaitu dimulai dari kiri lagi, yaitu di huruf C. Nah, setelah dari huruf C, kita membaca semua pada level kedua, yaitu dari D, terus ke E, terus ke F. Nah, setelah itu kita langsung membaca ke level terakhir, yaitu level 3. Dimulai dari kiri, yaitu ditandai dengan huruf H, dan sampailah kita pada simpul terakhir, yaitu simpul G, di mana simpul G ini yaitu yang menjadi tujuannya kita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kasus mengenai BFS ini. Di mana di sini soalnya tentukan rute dari A ke H menggunakan BFS dari gambar ini. Solusinya di mana menggambarkan struktur tree dari kasus tersebut. Jadinya pertama itu kita harus menggambarkan struktur tree dari kasus soal kita yang ini. Selanjutnya, menentukan suatu rute dari A ke H. Kita menentukan dulu rute terpendek untuk menuju ke tujuan kita, yaitu H. Selanjutnya, menentukan BFS untuk mencari jalur terpendek menuju pada rute tujuan. Setelah kita membuat struktur tree dan menentukan suatu rute dari A ke H, maka kita tuh dapat menentukan jalur terpendek atau menentukan BFS untuk menuju rute tujuan kita. Di mana caranya itu kita lihat dulu di sini. Yang pertama-tama, A ini sebagai root seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tadi, di mana S di sini ini menjadi root node gitu. Nah, di sini pada soal ini root node-nya itu yaitu A. Kenapa A sebagai root node? Karena pada soal rutenya itu dari A. Sehingga A ini
menjadi root node. Seperti pada pembahasan di sini. A ini sebagai root node yang memiliki dua jalur, yaitu jalur S dan jalur B. Di mana pada dua jalur ini juga akan memiliki jalur lagi, atau jalur S ini saja yang memiliki jalur yang dapat menuju ke H, atau jalur tujuan kita. Jalur S ini memiliki jalur C dan jalur G. Di mana pada jalur C dan jalur G ini memiliki jalur yang berbeda. Yaitu pada jalur C memiliki jalur E, memiliki jalur D, dan C juga memiliki jalur F. Sedangkan jalur G ini hanya memiliki jalur F saja. Selanjutnya setelah itu kita memilih jalur lagi. Apakah E atau D atau F ini memiliki jalur ke tujuan yang kita tuju. Sehingga kita dapat melihat jalur yang kita tuju, yaitu berada pada E. Yang berada pada E yang dapat menuju jalur tujuan kita. Sehingga di sini kita dapat menentukan BFS-nya. Di mana BFS yang kita telah dapatkan itu ada A, ada S, ada B, C, G, E, D, F, dan H. Di mana cara pembacaan untuk BFS ini dibaca dari root pertama, dari kiri ke kanan. Habis dari kanan, kembali ke sebelah kiri lagi, sampai ke tujuan yang kita ingin cari. Nah, itulah penjelasan dari kami terkait materi BFS. Jika kalian kurang paham atau ada yang kalian ingin tambahkan tentang materi BFS, kalian bisa komen di bawah ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa.